Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Hayu dengan NIM 19029099 yang mengikuti mata kuliah permainan matematika dengan Ibu Mirna, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu rancangan permainan matematika yang telah dirancang pada soal ujian tengah semester yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022. Untuk permainan matematika, saya mengambil rancangan permainan matematika tradisional dengan nama permainan yaitu kotak barisan. Kotak barisan ini merupakan materi di kelas 11 dengan pembahasan barisan dan deret. Permainan kotak barisan ini berfungsi untuk memudahkan peserta didik dalam mengingat kembali pola-pola yang telah dipelajari sebelumnya tentang barisan dan deret. Permainan ini bisa digunakan sebagai apersepsi oleh pendidik. Pada permainan kotak barisan ini, siswa diminta untuk mencari suatu pola dan menjelaskan kembali bagaimana pola yang telah mereka temukan tersebut. Permainan ini bisa mengingat mengenai pola bilangan dan rumus dari suku ke N. Berikut merupakan bentuk dari permainan kotak barisan. Di sini terdapat dua gambar. Gambar di sebelah kiri merupakan papan permainan dari kotak barisan, di mana di sini terdiri dari 80 kotak, yaitu 8 kali 10, di mana setiap kotaknya itu berisi angka-angka tertentu. Nah, seperti yang dilihat, dari 8 kali 10 kotak yang tersedia di sini, 4 di tengahnya, 4 kotak di tengah yang berbentuk persegi, itu diarsir. Nah, guna diarsir kotak ini yaitu untuk membatasi dari suku pertama. Jadi, suku pertama itu akan dimulai dari salah satu dari keempat kotak ini. Selanjutnya, siswa akan memindahkan pola selanjutnya ke kotak lain dan diakhiri pada sudut-sudut kotak barisan ini. Sedangkan gambar di sebelah kanan yaitu merupakan pion yang digunakan untuk menandai salah satu pola, dan di tiap kelompoknya itu akan digunakan warna yang berbeda sehingga memudahkan perbedaannya. Nah, selanjutnya untuk cara pengintegrasian dari permainan ini, karena permainan kotak barisan ini bertujuan untuk memenuhi indikator, yaitu menemukan pola suatu barisan, ekspektasi jawaban siswa disediakan dengan adanya dugaan siswa belum mengenal barisan sebagai fungsi dari bilangan asli. Pada permainan ini akan juga disediakan kertas berukuran A3 yang merupakan printan dari angka-angka yang terdapat pada kotak barisan. Ini bertujuan untuk mempermudah siswa mengamati angka-angkanya dan tidak terjadi ketidakadilan antar siswa yang duduk di depan maupun di belakang. Baiklah, selanjutnya permainan kotak barisan ini memiliki aturan tertentu. Yang pertama, setiap kelompok akan mencari barisan bilangan yang ada pada kotak ini dengan persyaratan pertama, barisan yang ditemukan harus berawalan dari salah satu kotak yang diarsir di tengah tabel. Lalu selanjutnya berjalan menuju ke kotak paling tepi, diakhiri di kotak paling tepi. Lalu barisan yang sudah dipilih oleh satu kelompok tidak boleh dipilih untuk kelompok lain, dan arah diagonal tidak diperbolehkan. Jadi untuk pola selanjutnya itu selalu horizontal atau vertikal dari pola sebelumnya. Nah, setiap kelompok akan diberi waktu 1 menit secara bergiliran untuk menandai barisan yang ditemukan pada kotak barisan, sesuai warna kelompoknya. Nah, urutan untuk setiap kelompok yang tampil itu berdasarkan ketetapan dari guru dan siswa. Lalu, berikut merupakan contoh kertas
perinan kertas yang akan dibagikan kepada setiap kelompok. Ini gunanya untuk mempermudah siswa, sehingga siswa bisa melihat ke sini terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke depan kelas. Lalu selanjutnya, pengintegrasian di dalam kelas. Saya merancang suasana kelas. Saya merancang suasana kelas pada saat pelaksanaan pengaplikasian dari permainan matematika kotak barisan ini. Jadi di sini direncanakan setiap kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelas akan terdapat 4 kelompok, di mana 4 kelompok ini duduknya itu tidak rapat-rapat atau menutupi kelompok lain. Jadi kelompok itu membentuk huruf U, sehingga lebih memudahkan siswa maupun guru dalam berinteraksi satu sama lain. Dan di depan itu terdapat permainan kotak barisan yang telah dibuat tadi, dan itu akan ditempel pada papan tulis. Jadi setelah kesepakatan antara guru dan siswa dalam undian siapa yang nomor pertama sehingga terakhir, itu nanti setiap kelompok akan tampil. Namun sebelum itu dimulai, setiap kelompok juga akan dibagikan kertas perinan A3 sehingga mempermudah siswa. Berikut merupakan contoh rancangan dari suasana kelas ketika pengaplikasian media permainan matematika ini. Lalu kembali kepada sebelumnya. Pada permainan kotak barisan ini diharapkan siswa bisa memiliki pemahaman atau sikap matematis yang dapat distimulasi. Yang pertama, siswa diharapkan bisa memahami konsep dari permainan ini. Jadi tidak hanya sekedar bersenang-senang, siswa diharapkan mampu untuk memahami dan mengambil tujuan pembelajaran dari permainan kotak barisan ini, yaitu mengenai barisan dan deret. Siswa juga diharapkan bisa menentukan rumus suku ke N, sehingga memiliki problem solving yang bagus. Peserta didik bisa menggunakan konsep materi dan barisan mengenai rumus umum suku ke N. Dengan rumus tersebut, peserta didik bisa menentukan rumus pada barisan bilangan yang ditemukan. Peserta didik juga diharapkan memiliki kemampuan critical thinking. Dari bilangan-bilangan yang ada, peserta didik mencoba bilangan-bilangan tersebut apakah membentuk suatu barisan, dan peserta didik akan memanfaatkan anggota kelompok yang lain untuk berpikir bersama-sama, sehingga lebih memudahkan antar kelompok. Lalu selanjutnya yaitu merupakan prosedur pembuatan kotak barisan yang terdiri dari papan permainan dan pion permainan. Di sini terdapat bahan-bahan yang sederhana sehingga bisa memudahkan pendidik dalam menemukannya. Untuk papan permainan itu bisa menggunakan triplek maupun styrofoam. Lalu selanjutnya dibaluri dengan karton hitam. Selanjutnya juga memotong-motong origami berwarna-warni, sehingga hal ini bisa memikat siswa dan memotivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya, di setiap kotak-kotak yang sudah disusun, itu akan ditempel suatu angka yang merupakan nanti menjadi barisan yang ditemukan oleh siswa. Lalu khusus untuk 4 barisan di tengah, 4 pola di tengah, itu akan diarsir agar memudahkan siswa menandakan batas dari suku pertama. Selanjutnya itu pion permainan. Pion permainan ini bisa menggunakan kertas origami yang telah digunakan juga sebelumnya untuk papan barisan. Pion origami ini dibuat menyerupai kubus dan dibagikan pada antar kelompok sesuai warna, sehingga bisa membedakan
kelompok mana yang menemukan pola ini, kelompok mana yang menemukan pola lainnya. Baiklah, sekian penjelasan rancangan permainan matematika tradisional dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.